Assalamualaikum, Kak Sigit. Mohon izin, apakah bisa dimulai acaranya? Ya, baik Bapak Ibu, mohon menunggu 5 menit lagi ya, sambil menunggu Bapak Ibu peserta yang lain juga narasumber yang akan memberikan materi pada hari ini. Baik, izin kami mulai ya Bapak Ibu. Lah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Terhormat Bapak Dr. Hidayatullah SI, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang terhormat Ibu Dr. Hana Caturlah Yuni, STMT, selaku Wakil Rektor. Yang terhormat Bapak Dr. Sigit Hermawan, SEMSI, Direktur DRPM Unsida. Yang terhormat Profesor Dr. Ahmad MA, selaku Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Niora, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang terhormat IPS Sabrin, yang terhormat Bapak Ibu Kabid Kasih Umsida, yang terhormat Bapak Ibu dosen dari eksternal Umsida, saya banggakan Bapak Ibu dosen Umsida. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dan walafiat pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin kasih banyak pada Bapak narasumber kita yang luar biasa karena sudah bersedia untuk hadir dan berbagi ilmu pada kita semua. Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya membacakan hari ini. Pertama, laporan Direktur DRPM Sigit Hermawan SEMSI. Yang kedua adalah Sektor Umsida oleh Bapak Dr. Hidayatullah MSI. Yang keempat adalah panel sessionnya penutup.
Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Dr. Sigit Hermawan, SE MSI kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa billah ma ba'du. Yang terhormat Dr. Yatullah selaku Rektor UNSAD. Dan alhamdulillah berkah di Jumat berkah ini. Ahmad Najib Burhan ini untuk sama-sama sosialisasi. Pak Najib Burhan ini enggak asing bagi kita ya. Semuanya sudah pernah ke UMSIDA dan juga banyak risetnya tentang Muhammadiyah. Beliau seperti itu. Ini. Oke, terima kasih Pak Burhani. Dari semuanya saya melaporkan dan juga Bapak Ibu Rektor di UMSIDA bahwa kegiatannya adalah dalam rangka untuk kita bisa berkeluar UM ya sebagai penyelenggara kegiatan peneliti dari UMSIDA sendiri dan juga dari UM juga sudah ada. Jadi kami secara khusus Prof. Burhani mengundang teman-teman UMSIDA yang lulusan UM, Prof. Nah, ini biar bisa berkolaborasi gitu harapannya dengan dosen-dosen UM sehingga nanti bisa muncul proposal-proposal yang diusulkan di kegiatan ini. Dan sebenarnya juga kegiatan BRIN ini juga ada beberapa teman yang sudah berhasil untuk menerima hibahnya, tapi di skema yang lain, skema yang biasanya mulai Januari sampai Desember tersebut. Dan juga beberapa dosen dari luar UMSIDA di beberapa TMA sudah gabung juga dari Medan, dari Surabaya, Ponorogo juga sudah bergabung, jadi tidak hanya dari UMSIDA tapi dari UMSIDA. Terima kasih Prof. Burhani juga Bapak Ibu semuanya, semoga kita bisa menerima dan juga mendapatkan manfaat ilmu dari kegiatan pagi hari ini. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sigit Hermawan, SEMSI yang telah memberikan untuk kegiatan kita pada hari ini. Untuk acara berikutnya adalah sambutan oleh Rektor, yaitu Bapak Dr. Hidayatullah MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani MA selaku Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak Dr. Sigit Hermawan, Direktur DRPM UMSIDA, Bapak Ibu tim UR IPS BRIN, serta Bapak Ibu dosen dan hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita dapat hadir di acara sosialisasi Call for Research Collaboration Rumah Program UR IPS BRIN tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Najib Burhani yang menyempatkan waktu untuk hadir di forum yang sangat penting ini, demikian juga kepada Bapak Ibu sekalian. Kita semua menyadari bahwa kolaborasi di bidang riset menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua, antar lembaga pendidikan, antar perguruan tinggi, antar dosen. Dengan pola ini, saya kira kita akan bisa menerima manfaat yang sangat besar, baik untuk diri kita, lembaga kita, maupun teman-teman kita dan lembaga mitra kita di luar kampus kita. Demikian juga kolaborasi dengan BRIN menjadi sebuah keniscayaan, karena BRIN adalah salah satu lembaga yang punya otoritas di dalam pengembangan riset dan inovasi di tanah air ini. Karena itu kita menyampaikan terima kasih kepada Pak Najib dan seluruh tim BRIN yang hadir dan juga memfasilitasi kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentu kita berharap kegiatan ini kemudian bisa memberikan motivasi yang sangat tinggi kepada kita semua, kepada Bapak Ibu sekalian, untuk secara terus-menerus meningkatkan kemampuannya di bidang riset, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, termasuk juga antar lembaga kita. Karena ini menjadi salah satu jantung dari perguruan tinggi kita masing-masing, dan kita mendorong khususnya kepada Bapak Ibu dosen UMSIDA
untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan kemudian bisa follow up hasil pertemuan kita dalam acara sosialisasi pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Najib Burhani dan juga oleh tim OR IPSH BRIN. Yang terakhir, karena ini hari Jumat, saya tidak terlalu panjang. Apa yang kita lakukan ini harus bisa dipastikan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga kelembagaan kita. Indonesia sangat butuh jerih payah kita di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak hanya berhenti pada ilmu pengetahuan teknologi itu, tetapi kita berharap ada dampak signifikan di dalam pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita bersama. Saya kira itu Bapak Ibu sambutan singkat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Nasrum minallah fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Hidayatullah MSI atas sambutan yang telah diberikan. Berikutnya yang terakhir yang diberikan oleh Kepala OR IPSH Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani MA. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rahmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Hidayatullah, Rektor UNSIDA, Pak Sigit Hirmawan, Direktur Riset dan Pengembangan Masyarakat UNSIDA, dan juga saya mengajak beberapa kawan ini Pak. Dari BRIN ada Mbak Hilda Oktaviana, ini yang nanti akan ikut presentasi. Ini Mbak Helda ini subkoordinator program dan anggaran di IPSH, orang Lamongan, Pak. Ya, Mbak Helda. Iya betul Bapak, saya Lamongan, Jawa Timur. Ya, punya. ya, terus kemudian ada Mbak Vera, koordinator, tadi kayaknya sudah ada ya, Mbak Vera, koordinator program perencanaan dan anggaran, yang nanti bersama Mbak Helda akan presentasi. Terus kemudian ada Pak Aji Sopanudin, ini Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan di ORIPSH BRIN. Karena tadi disinggung oleh Pak Sigit terkait dengan kerjasama dengan Malang, makanya kemudian langsung saya tadi WA untuk barangkali bisa kemudian, karena temanya yang dengan UM Malang itu ada 3, yaitu yang terkait dengan Green Religion ya Mas Aji ya, terus kemudian STS Science Technology Society dan pendidikan. Saya juga tadi langsung WA Bu Trina, Kepala Pusat Riset Pendidikan, ya tahu sudah karena mendadak sekali ketika disebut UM Malang, saya baru WA kepada mereka yang apa namanya barangkali nanti bisa match dengan teman-teman yang ada di sini kayak gitu. Jadi nanti mungkin saya sedikit paparan secara umum, nanti lebih detailnya tentang bagaimana kolaborasi, kemudian mengajukan proposal dan hal teknik yang lainnya nanti akan disampaikan oleh Mbak Vera dan Mbak Hilda. Oh ya, Mbak Vera itu juga orang Jawa Timur, orang Kediri ya Mbak Vera ya. Mana Mbak Vera? Kediri, Jawa Timur. Jadi sebetulnya orang-orang dari sekitar situ, Pak. Nah, untuk apa namanya secara langsung saya coba untuk share ya beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Nanti selanjutnya yang lebih detail oleh Mbak Vera sama Mbak Hilda. Sebentar. Pak, sudah kelihatan, Bapak Ibu semuanya? Sebentar, maaf. Masih. Pinang. Sebentar. Ini sebentar. Ini kok. Sebentar. Sebentar ini. Agak sedikit masalah teknis. Sebentar. Nah, apa sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya? Ya. Prof. Sudah Sudah, ya? Prof.
Eh, full atau kepotong ya? Masih belum slideshow, Bro. Bentar, Sudah, sudah full ya? sudah Nah, full. ya, ini sudah. Atau ada yang kepotong? Semoga sudah full ya. Nah, sebelum memulai nanti beberapa poin yang terkait dengan tema Call for Research Collaboration Rumah Program URI-PSH tahun 2025 ini, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya call yang kami lakukan itu hanya satu dari sejumlah skema yang ada di BRIN kayak gitu. Dan itu berada di luar daripada 8 skema program dan pendanaan yang ada di BRIN yang secara umum terbuka untuk ke akademisi yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah, yang 8 skema yang ada ini sebetulnya tidak mengharuskan kolaborasi dengan BRIN. Jadi bisa langsung mengajukan proposal dan mendapatkan pendanaan dari BRIN. Nah, yang Roma program itu adalah bagian daripada upaya kolaborasi. Dan karena itu diberi judul Call for Research Collaboration karena mengharuskan untuk berkolaborasi dengan para periset BRIN. Kalau yang 8 skema ini sebetulnya tidak ada keharusan kayak gitu. Nah, kenapa yang rumah program itu harus ada kolaborasi? Itu karena kadangkala kita itu masih bekerja sendiri-sendiri dan tidak mengenal katakanlah orang-orang yang ilmunya sebidang, setema kayak gitu, yang melakukan hal yang sama. Makanya kemudian kita diminta untuk, atau mungkin setengah dipaksa gitu, untuk melakukan kolaborasi dengan akademisi Indonesia yang kebetulan melakukan penelitian dengan tema yang sama kayak gitu. Atau dari disiplin-disiplin yang berdekatan sehingga bisa menjadi lebih kuat. Ini yang menjadi landasan kenapa call for paper atau for research yang ada di BRIN itu tidak disebut sebagai call for paper tapi call for research collaboration karena memang menekankan kepada kolaborasi dan bekerja sama. Nah, 8 skema dan program pendanaan dan fasilitasi riset yang ada di BRIN itu ada ini daftarnya ya. Ada RIM kompetisi, ada RIM research dan inovasi Indonesia Maju, kepanjangan dari RIM itu. Research RIM kompetisi, RIM ekspedisi, RIM invitasi, RIM startup, kemudian pengujian produk inovasi kesehatan, pengujian produk inovasi pertanian, pusat kolaborasi riset, dan RIM kolaborasi dengan berbagai funding agency. Jadi ini ada 8 skema yang sebetulnya bisa dilihat di dalam link yang di atas ini, pendanaan Risnov BRIN Go ID ini, yang kemudian sebagian daripada tema-tema ini sebetulnya dibuka sepanjang tahun. Jadi kapanpun mengajukan itu bisa dilakukan dan nanti akan direview oleh tim yang sudah ada di BRIN kayak gitu. Jadi misalnya ini saya ambil satu contoh saja ya, yaitu riset dan inovasi Indonesia Maju yang terkait dengan ekspedisi. Nah, skema pendanaan ini yang ada di RIM ekspedisi ini sebetulnya tuntutannya lebih sederhana daripada katakanlah yang ada di rumah program. Karena misalnya di sini luarannya tuntutannya itu adalah koleksi. Dan jurnalnya itu ya nggak terlalu dituntut tinggi kayak gitu, hanya jurnal internasional dengan minimal indeks Q3 kayak gitu ya. Jadi ini lebih kepada koleksi, bagaimana kita mengkoleksi tentang isu-isu misalnya yang terkait dengan bahasa lokal, yang terkait dengan demokrasi di berbagai tempat yang ada di Indonesia, yang terkait dengan kepercayaan-kepercayaan di berbagai daerah dan seperti itu. Jadi isu-isu yang sebetulnya lebih bagaimana kita mengumpulkan data, pengetahuan, wawasan, dan mungkin informasi keanekaragaman tentang budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini dibuka sepanjang tahun karena ini sudah November, sebetulnya tinggal 1-2 bulan kayak gitu ya. Tetapi sebetulnya ini sudah ada dari awal tahun kemarin kayak gitu. Nah, eh, apa namanya? Ini yang sudah ada pendanaannya itu sekitar 51 miliar kayak gitu ya. Yang kami berharap sebetulnya dari kampus-kampus Muhammadiyah, dari Sivitas Akademi
yang ada di kampus Muhammadiyah itu, kemudian untuk mendaftar pada beberapa skema yang 8 tadi, dan terutama yang terkait barangkali saya belum begitu tahu tadi pesertanya ini hanya dalam bidang ilmu sosial humaniora atau disiplin yang lain, tetapi ini skemanya sebetulnya semua disiplin ilmu. Saya hanya ngambil contoh yang skema yang terkait dengan ilmu sosial budaya kayak gitu. Jadi ini salah satunya itu ya, tema mencakup ekspedisi dan eksplorasi terkait agama, etnisitas, seni, tradisi, pengetahuan lokal, bahasa, sastra, dan yang relevan dengannya kayak gitu. Ini adalah terbuka sepanjang tahun dan bisa diajukan langsung kayak gitu ya, dan tidak terlalu berat katakanlah itu ya, luarannya, dan apa namanya, pendanaannya sangat besar kayak gitu, sekitar 300 juta dalam satu research dan multi years kayak gitu. Jadi itu yang kita berharap sebetulnya teman-teman misalnya bisa mengajukan ini, dan tidak ada persyaratan untuk bekerja sama dengan BRIN. Misalnya semua timnya itu dari UMSIDA kayak gitu, itu juga bisa dilakukan dalam skema ini. Nah, eh saya sengaja mencantumkan ini karena di UMSIDA kayak gitu, karena kita berhadapan dengan takhayul baru dan khurafat baru, pseudoscience, hoax, dan kemudian berbagai macam yang sebetulnya ini menjadi tugas kita akademisi di Muhammadiyah untuk melawannya. Dan melawannya itu diantaranya adalah dengan melakukan research, melakukan apa namanya, kajian-kajian. Dan saya senang ini, sengaja saya ambil foto ini di UMY, Dasron Hamid Research and Innovation Center, yang mungkin apa namanya, ada di berbagai kampus Muhammadiyah yang lain kayak gitu ya. Tetapi sejauh mana untuk menghidupkannya, di antara pendanaannya itu sebetulnya ada di dalam misalnya di BRIN ini kayak gitu. Yang biar kemudian aktivitas inovasi yang ada di Muhammadiyah itu menjadi leading dalam kaitannya dengan research yang ada di tanah air. Kalau umpamanya kita sudah memiliki 170-an kampus, nah sekarang barangkali menjadi tanggung jawab kita itu adalah untuk kemudian meningkatkan research dan inovasinya kayak gitu, yang harapannya kalau umpamanya Muhammadiyah dengan kampusnya itu menjadi leader kayak gitu ya, maka itu akan menjadi kekuatan terbesar barangkali untuk ke Muhammadiyah ke depan kayak gitu. Nah, saya sengaja juga memanas-manasi dengan ini, eh, top 10 perguruan tinggi penerima Grand Rim, itu kita bisa melihat misalnya yang Universitas Muhammadiyah Surabaya itu secara konsisten mendapatkan grant ya, hibah dari BRIN gitu ya. Yang gelombang 1 dulu tahun 2002 atau 2002 itu memang jumlahnya masih sedikit, tetapi mereka konsisten mendapatkannya. Nah, masuk gelombang ketiga itu sudah ada dari Universitas Muhammadiyah Surabaya itu 5 proposal, 5 yang didanai oleh BRIN kayak gitu. Nah, gelombang keempat bukan lagi 5, mereka menjadi top 3 kayak gitu ya. Universitas Muhammadiyah Surabaya itu dengan 10 proposal mendapatkan pendanaan dari BRIN kayak gitu. Jadi ini tetangganya Sidoarjo dengan Surabaya, yang saya kira nanti semoga akan apa namanya, bisa bersaing dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam kaitannya dengan pendanaan dari BRIN. Memang ada beberapa kampus di Muhammadiyah itu ketika saya mencoba untuk manas-manasi kayak gitu ya, ada yang bilang oh kita sudah mendapatkan dari Kementerian A atau Kementerian B berapa miliar dan sebagainya. Oke, mungkin yang kita harapkan yang belum dapat, yang nggak apa-apa, kita yang kecil-kecil 300 juta dan sebagainya itu semoga kita bisa lakukan kayak gitu. Paling tidak dari situ nanti kita bisa mendapatkan output yang banyak dalam kaitannya dengan research dan inovasi kayak gitu. Jadi ini top 10 perguruan tinggi penerima grant dari BRIN, yang salah satu yang sangat konsisten itu adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya. Semoga berikutnya adalah dari UMSIDA kayak gitu ya, 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 Pak Rektor ya, Pak Sigit dan Bapak Ibu semuanya kayak gitu. Nah, saya langsung masuk ke Research for Collaboration yang ada di PSA. Ini yang tadi saya sebutkan. Ini hanya satu skema, tetapi ini adalah skema yang mengharuskan kolaborasi dengan peneliti BRIN yang apa namanya, di dalam pelaksanaannya kayak gitu. Nah, apa namanya, ini kenapa kita sebut tadi sudah saya sampaikan research for collaboration, karena menekankan kepada kolaborasi dan co-creation dalam kaitannya proses riset dan outputnya. Kita memang sudah punya, mungkin di UMSIDA juga banyak kayak gitu ya, individual champions gitu, orang-orang yang menonjol
yang berbeda dari yang lainnya kayak gitu ya, dalam kaitannya dengan publikasi, dalam kaitannya dengan inovasi dan sebagainya. Tetapi kita ingin ada teamwork dan bersama-sama menggandeng teman yang lain untuk bersama-sama melakukan riset dan inovasi. Sehingga ini menjadi sebuah ekosistem yang berkembang banyak di masyarakat kita. Jadi bukan hanya individu-individu yang muncul, tetapi secara kolektif masyarakat kita, masyarakat akademik kita itu menjadikan riset itu sebagai sebuah tradisi kayak gitu. Nah, kita memang mengharapkan ada beberapa output ya di dalam riset kita itu, ada buku, ada kemudian jurnal dan sebagainya kayak gitu ya. Ada kalau misalnya ada kolaboratif research itu kita berharap ada 3 output kayak gitu. Ini yang tadi disebut oleh Pak Rektor atau Pak Sigit tadi ya, yang bekerja sama dengan UM Malang itu adalah book chapter. Nanti sebetulnya buku-bukunya mungkin nanti bisa saya share ya, contoh buku-buku yang kita hasilkan dari kolaborasi itu. Bukunya itu diterbitkan oleh penerbit luar negeri seperti Springer, Routledge, ISEAS dan sebagainya. Jadi bukan buku dalam bahasa Indonesia, sehingga kita bisa mengisi katakanlah wacana global akademik tentang Indonesia, bukan hanya diisi oleh akademis asing, tapi diisi oleh kita. Nah, kalau jurnal Bapak Ibu barangkali sudah pernah dengar semuanya, jadi mungkin ini adalah bentuk jurnal yang diterbitkan dalam publikasi internasional yang kredibel. Nah, output yang lain adalah kekayaan intelektual, dataset, inovasi sosial dan sejenisnya kayak gitu. Nah, kita ada 14 tema ya, yang ini yang pembagian daripada research collaboration kita itu dibagi menjadi 3 skema, yaitu field research dengan 2 jenis pendanaan, ada yang 100 juta dan 150 juta. Yang 150 juta itu jika jaraknya jauh gitu ya, seperti Papua atau wilayah yang perbatasan dan sebagainya, dan waktunya membutuhkan yang lebih lama daripada katakanlah yang ada di Jawa dan di daerah yang lebih dekat dari Jakarta dan sebagainya kayak gitu. Nah, field research itu ada 2 output yang diharapkan, yaitu jurnal dan buku dan book chapter kayak gitu. Ada juga yang small research grant, ini pendanaannya nggak besar gitu ya, 20-30 juta gitu. Yang field work, non field work itu yang mengkaji anak survei, arsip, manuskrip itu hanya 20 juta. Tapi yang field work di daerah Jakarta itu 20-30 juta. Ini hanya satu output yang diharapkan, yang diminta, yaitu artikel jurnal atau book chapter. Nah, ini yang disebut tadi tentang kolaboratif fieldwork itu, yang bekerja sama dengan UM Malang, yang diantaranya harus ada 2 peneliti BRIN, 2 peneliti dari UM, atau akademisi dari UM, dan sisanya bisa dari UM, bisa dari BRIN, bisa dari misalnya UMSIDA atau dari kampus yang lainnya kayak gitu. Tapi kenapa kemudian kita mengharuskan dari UM dan BRIN? Ini karena diantaranya adalah bagian daripada kolaborasi kita dengan UM dan mengangkat katakanlah dua-duanya UM dan BRIN, dan tentu saja dari tempat yang lain yang hendak bergabung kayak gitu. Nah, ini 3 skema kolaborasi kita. Yang kolaboratif itu adalah pendanaannya 200 juta dan itu bisa dipakai katakanlah untuk pendanaan untuk konferensi, bisa untuk proofreading dan sebagainya. Tetapi tidak bisa untuk membayar pembayar untuk menerbitkan jurnalnya itu istilahnya itu ya, publication charge itu ya, saya agak lupa istilahnya, tetapi paling tidak untuk peer review, untuk ke editing, untuk kemudian proofreading dan sebagainya bisa di cover, tetapi tidak bisa untuk membayar penerbitannya kayak gitu. Nah, 14 tema yang ada pada kita, ini yang tadi saya jelaskan tentang kerjasama dengan UM itu bisa mengcover apa saja. Ini diantaranya yang bisa dilakukan dengan dalam kolaborasi ini. Nah, ini 14, saya langsung kepada 14 tema Call for Research Collaboration 2025. Itu adalah ini temanya. Ada 2 klaster, yaitu keindonesiaan, pemerintahan baru, dan tata kelola masyarakat. Dan yang kedua adalah dinamika kontemporer dengan mengambil isu disrupsi digital dan transformasi sosial. Yang tema yang pertama yang terkait dengan pemerintahan baru itu adalah problematika dan masa depan demokrasi di era Prabowo Gibran ini ya, di era pemerintahan baru, kemudian mengelola keberagaman budaya Indonesia. Yang ketiga adalah tata kelola masyarakat dan sumber daya dan dinamika transnasional.
kemudian reformasi hukum dan dinamika lembaga hukum. Nah, kemudian ini di tempat yang di PIC-nya Mas Aji itu ya, yang dari Pusat Riset Agama itu adalah Green Religion atau Eco-Theology, upaya agama menjaga lingkungan. Dan ini adalah salah satu yang kerjasama dengan UM itu adalah mengambil tema ini, Green Religion dan Eco-Theology. Terus kemudian tema yang berikutnya adalah sistem pendidikan nasional, berpindah ini. Sistem pendidikan nasional untuk anak usia dini. Dan yang ketujuh itu adalah investasi SDM dalam konteks transisi demografi. Nah, sementara yang terkait dengan dinamika kontemporer, ini 7 temanya adalah utilisasi ini semuanya sebetulnya tentang teknologi ya, utilisasi teknologi dan aktivisme politik digital. Yang kedua, interkonektivitas digital dan tantangan masyarakat. Yang ketiga, ini juga masuk yang bagian dari kolaborasi dengan UM, itu adalah Science, Technology, and Society, STS. Kemudian yang tema keempat, hukum dan perkembangan teknologi digital. Kemudian digital religion, ritual, otoritas, dan otentisitas. Saya agak lupa apakah nanti mungkin Mbak Hilda sama Mbak Vera bisa menjelaskan apakah yang terkait pendidikan itu yang dengan UM itu yang teknologi AI dalam bidang pendidikan atau sistem pendidikan untuk PAUD ini ya, nanti bisa dijelaskan. Dan yang terakhir itu adalah masa depan kependudukan di era digital. Jadi ini adalah 14 tema yang perinciannya nanti bisa dibaca sendiri oleh Bapak Ibu, tetapi cakupannya nanti juga ada di sini. Saya akan secara cepat saja saya pindahkan. Ini yang cakupannya, yang tema pertama itu adalah legitimasi pemerintahan baru dan sebagainya. Yang kedua itu adalah utilisasi teknologi dengan cakupan seperti ini. Mengelola keberagaman cakupannya juga sudah ada, abstraksinya juga sudah ada, kayak gitu ya. Yang STS yang bekerja sama dengan UM juga ada di sini penjelasannya. Seperti sejarah sains dan teknologi, perspektif postkolonial tentang sains, teknologi, infrastruktur, dan sebagai jaringan sosial, dan sebagainya. Nah, ini yang eco-religion atau green religion atau eco-theology, itu juga dengan berbagai perspektif. Ini salah satunya juga yang bekerja sama dengan UM, Universitas Negeri Malang, praktek green religion di keluarga dan masyarakat, dan sebagainya. Mungkin juga yang terkait dengan praktek green religion di rumah ibadah seperti Masjid At-Tanwir di misalnya di Menteng dan sebagainya kayak gitu ya, di PP Muhammadiyah Jakarta kayak gitu. Terus kemudian ini yang terkait dengan pendidikan, ini teknologi AI dengan beberapa cakupan, beberapa isu yang bisa dilihat. Kenapa kita membuat cakupan? Ini karena nanti harapannya sebetulnya kita memiliki publikasi dalam bentuk buku. Saya mungkin nggak bawa contohnya gitu ya. Tapi paling tidak itu nanti ini menjadi bagian-bagian yang kira-kira bisa menjadi bagian dari buku yang akan kita terbitkan kayak gitu. Nah, terus kemudian ini yang terkait dengan demografi dan juga digital dalam kaitannya dengan demografi. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Vera sama Mbak Helda atau juga nanti Mas Aji kalau umpamanya mau nimbrung menjelaskannya yang terkait dengan green religion, atau sebentar nanti kalau umpamanya Butrina ada di sini juga bisa membantu menjelaskan yang terkait dengan pendidikan gitu ya. Sekian saja, terima kasih. Wastafirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani, MA, atas sambutan, penjelasan, dan juga semangatnya ya Bapak ya. Insya Allah, semoga dengan apa istilahnya Prof. Najib tadi dipanas-panasi ya. Jadi teman-teman nanti akhirnya bisa semakin bersemangat untuk menulis dan mengajukan hibah ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, menuju acara inti dan acara ini nanti yang sudah kita tunggu-tunggu juga Bapak Ibu, yaitu panel session oleh tim dari Prof. Najib yang akan dipandu langsung oleh Kasih Riset DRPM, yaitu Bapak Agus Hayat Alfal STMT. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rahmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Hidayatullah MSI selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Yang saya hormati Ibu Dr. Hana Catur Wahyuni, SDMT, selaku Wakil Rektor 1 UMSIDA. Yang saya hormati Bapak Dr. Sigit Hermawan, SDMSI, selaku Direktur DRPM UMSIDA. Yang saya hormati Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani, MA, selaku Kepala Organisasi IPSH, Badan Riset Inovasi Nasional. Yang saya hormati tim dari OR IPSH BRIN, yang saya hormati Bapak Ibu Kabid dan Kasih Riset DRPM UMSIDA, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari eksternal UMSIDA, dan yang saya banggakan Bapak Ibu dosen UMSIDA. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Saya Agus Hetal Fala dari Fakultas Sains dan Teknologi dari Prodi Teknik Elektro yang berkesempatan sebagai moderator dalam acara pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini kita akan bahas dengan tema Call for Research Collaboration Rumah Program OR IPSH BRIN, yang tentunya sangat relevan dan penting bagi kita semua. Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan wawasan baru dan terciptanya kolaborasi antara Bapak Ibu dosen semua dengan BRIN. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk pemaparan materi oleh tim dari BRIN, kami persilakan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Agus atas perkenalannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, amma ba'du. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Hilda Oktavia Mika Puspita dari Subkoordinator Program Perencanaan ORIPSH. Sebelumnya yang kami hormati eh, Bapak Rektor dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Dr. Hidayatullah, yang kami hormati eh, Ibu Wakil Rektor dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Ibu Dr. Hana Catur Wahyuni, STMT, dan yang kami hormati Pak Sigit Hermawan dan juga Ibu MC Bu Rahmania. Terima kasih atas kesempatannya dan tidak lupa Sivitas dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan meneruskan terkait dengan ketentuan dari Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora terkait dengan Call for Research Collaboration. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah Bu, terlihat Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan ketentuan Call for Research Collaboration untuk Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora pada tahun 2025. Dan ada rekan saya, Ibu Vera Barara, sebagai Koordinator Program Perencanaan dan Anggaran dari Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora yang nantinya akan memaparkan terkait dengan panduan teknis bagaimana cara masuk di panduan yang ada di yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Baik, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Prof. Najib terkait dengan tema yang diambil di Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora itu ada 14 tema Bapak Ibu. Jadi untuk tema ini berlaku untuk tema skema 1, skema 2 maupun skema 3. Namun untuk skema 3 kita hanya mengambil 3 tema, yaitu terkait dengan Science, Technology, and Society, yaitu pada tema 3, pada dinamika kontemporer, kemudian pada tema yang selanjutnya adalah terkait dengan Green Religion, Ekoteologi, upaya agama menjaga lingkungan, dan yang terakhir adalah tema terkait dengan pendidikan, teknologi AI dalam bidang pendidikan. Jadi pada tahun 2025 kita memiliki 3 skema. Nah, bagaimana skema tersebut? Baik, akan saya jelaskan. Jadi persyaratan tim untuk ketiga skema ini berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi untuk field research dan small grant research dapat mengambil tema pada klaster rumah program keindonesiaan atau dinamika kontemporer yaitu 14 tema secara keseluruhan. Namun untuk kolaboratif fieldwork ini yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang itu 3 tema saja. Jadi terkait dengan AI,
di bidang pendidikan, kemudian terkait Science, Technology, and Society, dan juga Green Religion. Kemudian bagaimana skema tersebut dapat dilaksanakan? Untuk field research, kita menggunakan riset lapangan dan juga non-lapangan. Tapi kalau untuk small grant research, menggunakan riset non-lapangan saja dan riset lapangan hanya di lokasi di Jakarta. Untuk collaborative fieldwork bisa menggunakan riset lapangan dan non-lapangan. Untuk luarannya, secara garis besar untuk field research dan juga small grant itu sama. Jadi Bapak Ibu ada dua, yaitu terkait dengan publikasi, book chapter ataupun artikel jurnal. Jadi ada dua. Untuk yang collaborative fieldwork itu ada tiga Bapak Ibu. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Najib tadi, ada artikel jurnal, kemudian book chapter yang terindeks global, dan juga kekayaan intelektual. Kemudian untuk ketentuan koordinator, koordinator adalah SDM Iptek BRIN aktif yang tidak berstatus sebagai tugas belajar, diutamakan berpendidikan S2 atau peneliti ahli madya. Jadi untuk saat ini mungkin istilah tugas belajar itu sama halnya dengan izin belajar ya Bapak Ibu. Nah, tugas belajar yang dimaksud di sini adalah mereka yang dibebas tugaskan dari pekerjaan. Jadi izin belajar yang dibebas tugaskan dari pekerjaan, sedangkan yang izin belajar itu adalah yang masih melakukan pekerjaan sehari-hari atau bisa disebut sebagai degree by research kalau yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian yang collaborative fieldwork itu ada SDM Iptek dari BRIN atau UM yang aktif sebagai koordinator nantinya dan tidak berstatus juga sebagai tugas belajar, diutamakan berpendidikan S2 atau peneliti ahli madya. Untuk jumlah personilnya Bapak Ibu, untuk field research adalah 4-6 orang, untuk small grant ada 2-6 orang, sedangkan collaborative fieldwork adalah 4-8 orang. Dan satu SDM Iptek maksimal berada pada satu skema saja. Jadi tidak bisa Bapak Ibu jika eh, misalkan mengapply field research dalam satu orang mengapply 2 proposal dalam field research itu tidak bisa. Jadi hanya berlaku masing-masing satu pada satu skema. Kemudian untuk field research dan juga small grant research itu juga melibatkan kerjasama BRIN dan non-BRIN. Jadi peneliti yang berkolaborasi dengan peneliti asing itu sangat dianjurkan juga karena menjadi nilai tambah juga. Kemudian kolaboratif fieldwork juga demikian, jadi kolaborasi dengan peneliti asing juga sangat diutamakan. Kemudian untuk maksimal pendanaan yang di fieldwork adalah 100 juta untuk yang reguler dan maksimal 150 juta untuk riset yang berada di wilayah 3T. Dan dimungkinkan juga jika risetnya lebih dari 1 minggu begitu. Kemudian jika pendanaannya adalah 150 juta pengajuan RAB-nya. Kemudian untuk small research grant maksimalnya adalah 20 juta untuk riset non lapangan dan juga 30 juta untuk yang berada di lapangan di lokasi Jakarta. Kemudian untuk collaborative fieldwork ini jauh lebih banyak Bapak Ibu. Jadi 200 juta maksimalnya dan untuk durasinya juga kami hanya periode 1 tahun, jadi tidak multi years. Jadi mulai Januari hingga Desember di tahun 2025, paling tidak nanti outputnya sudah terlihat gitu. Pada bulan Oktober sudah submit ke beberapa jurnal seperti itu. Kemudian untuk sumber pendanaan dapat menarik berbagai sumber pendanaan atau multi-source funding scheme dan atau kemitraan pihak luar BRIN. Kemudian tim yang lolos seleksi itu wajib mempersiapkan riset desain, mengikuti proses clearance etik dan penandatanganan kontrak. Untuk yang selanjutnya ini Bapak Ibu. Jadi ini tadi yang disampaikan oleh Prof. Najib terkait dengan bagaimana sih sebenarnya book chapter itu. Nah, ini adalah buku-buku terbitan dari salah satunya semuanya dari organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora yang bekerja sama dengan Springer, ada juga yang bekerja sama dengan ISIS, kemudian ada yang Palgrave dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu contoh buku-buku luaran internasional begitu. Kemudian, nah ini yang kemarin baru saja launching di tahun 2024 di Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora adalah terkait the digitalization of Indonesian Small and Medium Enterprise. Ini baru saja launching dan eh, dan ada Bu Trina juga, beliau lah yang salah satu
editor dari buku ini. Jadi jika Bapak Ibu ingin bertanya nanti bisa langsung bertanya secara langsung kepada beliau. Kemudian yang selanjutnya adalah persyaratan pengajuan proposal ORIPSH baik skema 1 maupun skema 2. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya ini sudah mencakup dari tabel yang 3 tadi. Jadi pengusul adalah SDM dari aktif BRIN yang harus ada anggotanya dari Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora. Karena notabene kita ingin berkolaborasi sehingga harus ada keseimbangan antara yang luar dan juga yang ada di dalam BRIN. Kemudian kepakaran dan rekam jejak penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan. Jadi jika kepakaran Bapak Ibu terkait pendidikan nanti bisa dikolaborasikan dengan tim atau kelompok riset yang ada di pendidikan. Begitupun juga terkait dengan agama dan lain sebagainya. Kemudian satu SDM IPTEK maksimum hanya satu proposal dalam satu skema. Kemudian ketua peneliti diutamakan berpendidikan minimum adalah S2, SDM IPTEK program degree by research dapat mengajukan proposal. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwasanya degree by research itu adalah izin belajar, jadi tidak keluar dari tugas pokok dan fungsi pekerjaan sehari-hari, sehingga bisa join kolaborasi di sini. Kemudian 4-6 untuk field research dan 2-6 untuk small grant research. Selanjutnya terkait dengan dianjurkan juga untuk melibatkan lebih dari satu unit kerja di pusat riset BRIN, jadi lebih bagus agar kolaborasi lebih variatif seperti itu. Kemudian penelitian yang berkolaborasi dengan peneliti asing diutamakan, terutama di akademisi diaspora Indonesia. Kemudian dapat menarik berbagai sumber pendanaan. Kemudian mempunyai keluaran sesuai dengan yang ditentukan, dapat melibatkan 2 personil SDM IPTEK BRIN dan harus ada anggota dari BRIN. Nah, RIPSH dan juga Universitas Negeri Malang. Kepakaran dan rekam jejak sesuai dengan penelitian atau proposal yang diajukan sama, yang membedakan hanya pada juga jauh di website. Jadi minimalnya adalah status review pada Desember 2025. First review pada Desember 2025, durasinya adalah 1 tik mengikuti clearance etik nantinya. Selanjutnya terkait dengan jadwal penerimaan Bapak Ibu. Nah, ini yang tidak kalah baru sekarang sudah tanggal 15 November. Jadi masih ada sekitar 15 hari untuk dapat mensubmit begitu ya, mensubmit proposal RAB. Terlebih adalah terkait substansinya. Kemudian adalah review RAB. Review RAB nanti dilakukan pada tanggal 21 sampai 31. Jadi misalkan nanti RAB-nya ada yang kurang pas nanti akan direview ulang seperti itu. Kemudian pengumuman di minggu ke-1 Januari 2025 sehingga di minggu ketiga Januari 2025 itu sudah bisa melaksanakan riset desain dan pelaksanaan riset. Nah, ini adalah rinciannya, jadi penerimaan riset lolos seleksi, seminar riset desain, pengajuan clearance etik, penandatangan perjanjian, kontrak kerja, dan lain sebagainya, itu dilakukan mulai di tahun ini, di tahun 2024. Sehingga nanti harapannya akan ada persiapan dan pelaksanaan riset lapangan riset humaniora itu jauh lebih banyak untuk durasi ke lapangannya seperti itu. Dan monitoring dan evaluasi juga dilakukan selama 3 kali. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu ini adalah 54 riset group, jadi kelompok riset yang ada di organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Jadi di ORIPSH itu ada 7 pusat riset Bapak Ibu. Jadi ada 7 pusat riset dan masing-masing itu memiliki kepakaran. Jadi masing-masing memiliki kepakaran yang dikelompokkan dalam beberapa kelompok riset. Nah, totalnya ada 54 riset group. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu berminat entah secara individual atau secara tim begitu berminat untuk CFRC ini, nanti bisa kontak langsung dengan saya ataupun Bu Vera begitu. Jadi untuk dihubungkan ke pusat riset ataupun dihubungkan ke kelompok riset yang sudah memiliki tim atau belum memiliki tim. Jadi sehingga kita dapat berkolaborasi dengan baik di sini. Karena tujuan utamanya adalah kolaborasi. Nah, ini adalah penjabaran dari call for proposal, kemudian proses seleksi, pengumuman, penyiapan RAB, seminar, clearance etik, penandatanganan kontrak. Jadi ini adalah alurnya sampai nanti Bapak Ibu penyelesaian tulisan hingga submit ke penerbit ataupun submit ke jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian format proposal. Nah, untuk format proposal adalah terkait cover dan halaman pengesahan. Sebenarnya format-format ini sudah disampaikan di panset
panduan Risnov di BRIN 2025 begitu ya, nanti akan muncul CFRC CFP rumah program begitu. Kemudian memilih dari organisasi riset ilmu pengetahuan sosial humaniora. Karena di pendanaan Risnov itu sangat banyak Bapak Ibu. Jadi sangat banyak pilihan begitu untuk kita dapat berkolaborasi dengan BRIN. Nah, untuk ketentuan pembiayaan field research, itu komponen yang diperbolehkan dalam RAB adalah belanja bahan, kemudian belanja sewa, jasa profesi, perjalanan dinas, dan yang tidak diperbolehkan adalah biaya belanja modal dan peralatan, kemudian biaya publikasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang membedakan eh, dengan yang ada di kerjasama bersama UM. Jadi nanti untuk biaya publikasi, biaya seminar, dan biaya peningkatan SDM itu bisa diajukan karena dapat diajukan melalui biaya yang diajukan oleh UM. Jadi karena kolaborasi itu tujuannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah non-field research. Jadi untuk non-field research itu komponen yang tidak diperbolehkan adalah belanja sewa, kemudian dinas biasa, dinas luar kota, modal, kemudian biaya publikasi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan Pak Agus, mohon izin saya serahkan ke Bu Vera. Oke, baik. Terima kasih Bu Helda. Monggo Bu Vera untuk melanjutkan pemaparan materinya. Oh ya baik, saya coba share screen. Yang tadi sepertinya kayaknya internet saya agak bermasalah, jadi saya depends on slide aja dulu, baru nanti saya jelaskan bagaimana Bapak Ibu sekalian jika ingin apply dan membuat akun pada pendanaan Risnov. Ini adalah salah satu tampilan ketika Bapak klik pada Risnov akan muncul seperti ini Bapak. Jadi ada dua rumah gitu ya, ada dua rumah besar yaitu CFP RIM dan juga CFP rumah program. Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengklik yang sebelah kanan atau CFP rumah program. Di situ nanti akan muncul ada beberapa yang sedang buka program terbaru. Nah, ini yang sudah saya lingkarkan. Yang sudah saya lingkari yaitu ada 3 skema, skema 1, skema 2, skema 3. Tapi kalau bisa lebih saya jelaskan in detail bagaimana cara untuk membuat akun, saya akan coba paparkan dan saya akan memberikan juga file tata cara membuat akun di Penarisnov. Ini sambil saya coba demokan di website, tapi kayaknya nggak bisa. Tapi saya coba share-nya via PDF-nya saja Bapak Ibu ya. Nanti saya coba bisa dicoba masing-masing ke websitenya sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian tampilan Sudah, Bu. screen saya? Oke, Sudah, Bu. baik. Ketika Bapak Ibu nanti membuat akun, karena masing-masing anggota diwajibkan untuk membuat akun. Kenapa demikian? Karena kita menggunakan sistem semacam e-proposal sehingga saat Bapak Ibu apply harus tertag namanya dan terdaftar di sini. Nah, ketika Bapak Ibu klik Pendarisnov, nanti Bapak akan diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu, begitu ya. Kita fokusnya ke yang non-BRIN, begitu ya. Login bukan pegawai BRIN seperti ini, Bapak. Jadi kalau misalkan Bapak belum membuat akun, Bapak klik sign up terlebih dahulu. Kemudian di sini nanti akan muncul begitu beberapa beberapa isian yang harus wajib Bapak isi seperti nama, email, password dan lain sebagainya. Kemudian lanjut melengkapi profil Bapak Ibu. Ini cukup kompleks Bapak Ibu. Ada beberapa file-file yang harus Bapak Ibu unggah seperti foto dan lain sebagainya. Kemudian juga ada profil publikasi. Ada beberapa yang memang harus di-upload dan ada juga yang tidak di-upload boleh atau sifatnya opsional. Nah, Bapak Ibu juga akan diminta misalkan NIDN. Jadi bagi yang tidak diisi 0 saja. Terus ada seperti ini juga ya. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil mendaftar, maka akan ada tampilan checklist hijau. Berarti Bapak Ibu bisa di-tag ketika submit proposal. Ini adalah program, apakah sudah meng-apply program? Kalau seperti berarti belum ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang seperti yang saya sampaikan, di sini ada ketika sudah berhasil, maka Bapak dan Ibu sekalian bisa muncul, bisa meng-tag, misalkan mendaftar, tinggal klik aja program yang akan didaftar, kemudian di situ nanti akan ada info detailnya. Atau mungkin Mbak Hilda bisa memaparkan ini ya,
nanti kalau ini sudah selesai, nanti saya minta tolong Mbak Hilda untuk menampilkan website dari Snov karena saya dari tadi pagi nggak berhasil. Saya nggak tahu apakah di jaringan saya nggak bisa atau di tempat lain juga sama. Nah, nanti Bapak Ibu ada tahapan-tahapannya. Kalau nggak salah ada 4 tahapan. Sebelum Bapak Ibu mendaftar program kami, pastikan ada dokumen-dokumen yang wajib diisi seperti tadi proposal sesuai template, kemudian RAB, kemudian surat izin atasan ya Bapak Ibu. Untuk RAB-nya ada 2 file yang kami minta, yaitu file Excel dan juga file berupa PDF. Nah, baru nanti di sini ada nama proposalnya apa, batch-nya batch berapa, dan satu lagi untuk rumah program ORIPSA kami hanya mengakomodir untuk pendanaan yang 1 tahun, bukan multi years. Kemudian detail proposal dan persetujuan. Nah, ini harus memang dilengkapi gitu Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang untuk mengetek perisetnya. Jika Bapak Ibu misalkan sudah sepakat, misalkan A, B, C, D, E, F untuk apply di skema 1. Tapi salah satu orang atau misalkan inisialnya belum bikin akun, maka nanti tidak terrecord di sini, tidak bisa di-tag untuk menjadi anggota. Meskipun sudah muncul di proposal, tetapi belum berhasil di-tag di website, mohon maaf, sayang sekali Bapak Ibu, kami menilainya berdasarkan yang tertag di sistem kami. Jadi nanti pengalaman tahun lalu terjadi perbedaan antara orang yang di-tag di website dengan orang yang dicantumkan nama-nama yang tercantumkan pada proposal. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sebaiknya sebelum apply bikin terlebih dahulu akunnya dan terverifikasi atau centang hijau, baru bisa di-tag nanti. Nah, ini nanti Bapak Ibu di sini yang tadi saya katakan ada 4 dokumen harus diupload, yaitu proposal, kemudian adalah surat. Kami pukul 4 sore atau 16.00, maka diharapkan Bapak Ibu jika misalkan proposalnya sudah siap, bisa dikirimkan secepatnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sudah submit, tidak bisa dilakukan revisi atau perbaikan atas dokumen-dokumen yang telah disubmit. Sehingga kami sangat sarankan sebelum submit, Bapak dan Ibu pastikan mengecek ulang semua dokumen-dokumen yang diupload apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan sudah sesuai, maka mohon disubmit. Pengalaman kami sebelumnya adalah 2 hari sebelum deadline akhir, jadi crash Bapak Ibu. Jadi ada berapa yang tidak bisa submit gara-gara crash down. Nah, itulah mengapa kalau misalkan Bapak Ibu sudah lengkap dan sudah yakin, mohon segera disubmit. Ini kalau misalkan Bapak Ibu selesai, maka bisa logout ya, logout di sistem call for proposal. Mungkin itu saja dari saya, atau Mbak Hilda mau menampilkan website dari Pendarisnov, Mbak Hilda? Saya nggak bisa, ada kendala di sini, jadi tidak bisa Baik, menampilkan. mohon izin saya coba tampilkan. Baik, seperti ini Bu Ya, Vera. oke. Misalkan, ya, Mbak Hilda sudah punya akun? Klik sign in ya. Bapak Ibu kalau belum punya, bawah namanya sudah tercentang hijau. Jika Bapak Ibu belum tercentang hijau, maka tidak bisa melakukan pendaftaran begitu. Lalu ke kanan ke kanan atas Mbak Hilda, misalkan mau submit, klik Hilda Okta. Ya. Oh, nggak bisa. Oke, program. Cari program pendanaan. Klik cari. Ini cari program pendanaan yang hijau. Ini Bu. Ini. Oke. Nah, coba. Nah, kemudian klik daftar. Itu kalau misalkan Bapak Ibu sudah siap, klik daftar, dan Bapak juga bisa mendownload juknis di bawah daftar ini. Juknisnya Bapak berupa slide Bapak kami, dan juga yang sebelah kiri ada petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan itu merupakan yang tadi berapa banyak proposal yang masuk di tempat kami, ini baru 0, jadi belum ada yang submit Bapak Ibu. Nah, ketika klik daftar, coba Mbak Hilda klik daftar. Ya. Oke, nah ini adalah ketika Bapak Ibu mendaftar, maka Bapak itu ada 6 tahapan yang harus Bapak isi yang seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Ada detail, ada anggaran, ada pengusul. Pengusul tadi adalah termasuk nama-nama anggota yang Bapak tag, kemudian dokumen dan ringkasan. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Vera. Baik Bapak Ibu semuanya. Untuk deadline-nya tanggal 30 Bu, ya? Tanggal Iya. 30 November, sehingga Pukul Bapak Ibu 4 semuanya sore. tinggal Pukul 4 15 sore, hari Pak. lagi. Pukul 4. Kenapa? Saya
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Rektor dan juga Pak Pimpinan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan juga moderator dan hadirin semua yang berbahagia, izinkanlah saya menyampaikan barang 1-2 slide nih Bapak Ibu. Kalau boleh saya diizinkan untuk bisa share screen, bisa enggak gitu? Saya Haji Sopanuddin, tadi sudah dikenalkan sama Pak Nasib dan Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan ya, salah satu pusat riset yang ada di BRIN. Dan tadi Prof. Najib sudah menjelaskan saya kira terkait dengan gambaran umum tentang riset di BRIN dan juga Mbak Helda tadi menyampaikan katakanlah aturan teknis terkait dengan syarat dan ketentuan terutama untuk rumah program di IPSH. Praktek tadi sudah disinggung ini Bapak Ibu bahwa mungkin saya sekilas saja ya bahwa BRIN itu terbentuk dari Kemenristek ini ditambah dengan 4 lembaga ya, ada LIPI, ada LAPAN, BPPT, Dapatan ditambah dengan 44 kementerian di lembaga ya, salah satunya saya sendiri dari Kementerian Agama sebelumnya Bapak Ibu. Dan ini saya kira saya sekilas saja bahwa di BRIN itu ada 2 Bapak Ibu, yang namanya kedeputian dan namanya OR. Ini organisasi riset dan pusat riset. Nah, yang kedeputian tadi sudah disampaikan Pak Najib mengelola paling tidak 8 skema tadi yang skema risetnya itu kapan OR punya skema namanya rumah program. Nah, salah satu OR-nya ini adalah yang merah-merah ini adalah bidang katakanlah sosial humaniora. Katakanlah Pak Najib semacam Pak Rektornya lah kalau mudahnya begitu. Selain itu ada OR kesehatan, ini OR nuklir dan seterusnya ini. Di bidang sosial sendiri ada 3 Bapak Ibu, ada ini arkeologi dan yang tata kelola pemerintahan. Jadi itu kemudian tadi juga disinggung terkait dengan beberapa pusat riset, kelompok riset tadi dan juga pusat riset. Nah, di kami 5 atau sekarang tambah 6 ya, 6 kelompok riset. Yang pertama adalah kelompok riset layanan keagamaan ya. Kita risetnya terkait dengan haji halal dan ada kelompok riset tentang paham, aliran dan gerakan keagamaan. Kemudian ada riset tentang katakanlah pendidikan agama, tentang pesantren, tentang pasraman dan masehat dan seterusnya. Kemudian ada riset-riset tentang menghayat kepercayaan ya, dan riset-riset terkait dengan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya lihat tadi di websitenya UMSIDA itu ada 6 fakultas ya. 2 diantaranya adalah 6 betul Mbak ya? Betul. Ya, 2 diantaranya adalah FAI dan katakanlah psikologi atau pendidikan. Mungkin dua fakultas ini yang dekat ya, katakanlah tema-tema risetnya terkait dengan yang kami kaji di Pusat Riset Agama. Termasuk juga kemungkinan tadi yang riset yang disampaikan katakanlah oleh Pak Najib tadi yang Green Religion ataupun yang tema-tema digital religion. Saya kira itu mungkin Mbak Vera, Hilda, sedikit menambahkan dan selama ini di Pusat Riset Agama dan Kepercayaan belum pernah ini SNU dengan UNU, tapi secara personal sebenarnya saya juga ada kolaborasi ya, dosen UGM. Mudah-mudahan setelah ini nanti ada katakanlah dari periset kami ya, ataupun dari akademisi dari Muhammadiyah Sidoarjo ada yang tertarik tadi yang disampaikan paling tidak di rumah program ataupun tadi yang di 8 skema tadi, karena yang itu juga tidak terkait dengan jadwal ya. Kalau yang ini tadi mudah-mudahan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Monggo Pak Sigit mungkin ada yang ditanyakan. Oke, ya, terima kasih Pak Agus Hayatal, Bapak Ibu semuanya dari BRIN. Mohon izin untuk bertanya terkait dengan nama-nama periset BRIN. Apakah kita bisa mengetahuinya? Mungkin ada
di website, kemudian satu nama itu kompetensi risetnya apa, kemudian juga bidangnya seperti apa, begitu ya. Nah, kami bisa memilih itu bisa langsung pilih begitu ya ini. Apakah harus melalui mungkin Mbak Hilda atau Bu Vera begitu ya, atau Pak Aji begitu ya. Seperti itu begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita dengan periset dosen dari luar negeri, itu apakah juga mereka juga harus punya akun juga ya, akun pengusul gitu ya ini. Apakah seperti apa gambarnya kalau dengan riset luar negeri? Terima kasih, itu saja Pak Agus. Saya terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. siap. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan nama-nama di BRIN, nggih. Untuk pertanyaan yang kedua, dosen teknologi apakah harus punya akun juga untuk mengajukan? Mungkin dijawab sinten ini. Izin saya menjawab pertanyaan pertama, Pak Agus. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Sigit atas pertanyaannya. Terkait dengan nama-nama periset Pak Sigit. Nah, untuk memudahkan koordinasi sebenarnya Pak Sigit, jadi kami sebenarnya dari tim koordinator yang ada di lingkungan organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora itu saling terhubung dalam grup Bapak. Jadi nanti kami akan melihat terlebih dahulu tema yang diajukan dari Bapak Ibu. Misalkan tema yang diajukan Ya, ini sudah Pak. awalnya adalah terkait dengan tema atasnya terkait pendidikan, tetapi isiannya itu terkait dengan bersama tersebut. Jadi PR yang ada di Kelris tersebut. Jadi Kelris yang ada di PR tersebut. Mohon maaf. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih memudahkan seperti itu. Karena nanti kalau misalkan dipampang secara langsung seperti itu nanti akan banyak dan membingungkan kan. Karena kadang-kadang dari Kelris itu punya tema tersendiri seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua bisa dijawab oleh Bu Vera. Ya, baik, siap. Dan sekaligus tambahan. Iya, Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin mencari kolaborator ya kami menyebutkan kolaborator dari BRIN, silakan menghubungi Mbak Hilda begitu. Nanti akan kami sambungkan pada koordinator pusris masing-masing yang sesuai dengan tema tersebut. Adapun terkait riset dari asing begitu atau dari luar negeri, counterpart dan lain sebagainya, tetap diwajibkan untuk memiliki akun pada Pendan Risnov. Dan juga yang terverifikasi tidak hanya akun masing-masing tetapi instansinya juga harus terverifikasi. Misalkan memang ternyata belum secara keseluruhan atau secara general ternyata kok Universitas Muhammadiyah Sidoarjo misalkan belum pernah terdaftar atau belum ada yang apply di RIM atau maupun pendanaan Risnov seperti itu, nanti bisa japri Mbak Hilda atau japri saya untuk diverifikasi instansi tersebut. Jadi prosesnya memang agak panjang gitu karena setiap instansi harus terverifikasi oleh kami tim admin agar bisa tercentang hijau. Jadi ada dua langkah, pertama verifikasi diri, yang kedua adalah verifikasi instansi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Gimana, Pak Sigit? Ya, Tambah. makasih Bu Vera dan juga Mbak Hilda. Oke. Ada pertanyaan lagi terkait transfer dana riset, apakah akan ditransfer ke peneliti atau institusi? Bapak Ibu. Jadi misalkan Tuhan saat itu. Jadi tidak langsung 100 juta atau 150 juta langsung diterima. Izin menambahkan, terdiri dari 3 lapangan. Lapangan pertama misalkan Kalimantan Timur, dia anggotanya ada 4 orang, berarti membutuhkan dana 30 juta. Nanti ketua tim selaku peneliti akan menerima uang dan didistribusikan ke masing-masing yang jalan. Berikutnya juga terkait SPJ. Nanti juga ada ketua tim yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyerahkan SPJ rampung ke bagian keuangan. Jika sudah selesai, baru tim tersebut boleh mengadakan kegiatan selanjutnya. Jika misalkan Bapak Ibu sekalian memiliki 3 lapangan, tetapi lapangan 1 belum beres, kemudian mengajukan lagi lapangan untuk kedua, itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Jadi prosesnya adalah pertahapan atau perkegiatan dan kami akan mengevaluasi apakah SPJ-nya sudah selesai atau belum. Kalau belum tidak diperkenankan untuk mengajukan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lainnya ada yang mau bertanya? Izin bertanya Pak Agus. Oke, monggo Pak. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Untuk Bapak Ibu yang dari BRIN LIPI, apakah diisi
penelitian untuk bahan disertasi terkait dengan pemajuan kebudayaan. Apakah itu akan diizinkan? Baik, untuk pertanyaannya adalah tim peneliti berkaitan dengan tema nggih, tema penelitian yang sedang dilakukan, ngoten nggih. Ya, Nggih, betul. baik. Mohon izin menjawab. Mohon izin menjawab Pak Nyoman. Tentu saja boleh Bapak, terkait dengan penelitiannya sangat beririsan boleh, tapi yang jelas nanti akan ada semacam clearance terlebih dahulu Pak Nyoman. Jadi untuk perizinan penelitian jika memang tulisannya memang sebelumnya sudah dipublish seperti itu kan nanti akan ada proses clearance etiknya juga gitu. Bagaimana Bu Vera? Pak, maaf mau tanya lanjutan. Ini maksudnya beririsan gimana ya? Beririsan dengan penelitian saya yang sudah dikerjakan atau seperti apa kira-kira? Baik, begini Bu. Sebelumnya saya jelaskan nggih. Dulu tahun 2013 saya peserta Seminas PMB LIPI yang waktu itu dikepalai oleh Prof. Wijayanti Santoso. Saya Oke. waktu itu direview sama Prof. Hisam, sudah pensiun beliau. Nah, pada saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait dengan disertasi. Objek penelitian saya ada di pemajuan budaya. Kebetulan yang jadi objek adalah budaya masyarakat Tengger. Nah, saya sebelum tertarik untuk mengajukan proposal tersebut, apakah kira-kira nanti jika tema utama saya kan tentang pemajuan kebudayaan pada masyarakat adat. Nah, jika salah satu bagian dari disertasi saya itu saya masukkan dalam proposal untuk bikin LIPI, apakah nanti tidak akan jadi masalah, Bu, Oke. dalam sebuah tema besar disertasi itu? Baik, tidak masalah sih Pak. Yang jelas adalah sebetulnya proposal atau KAK 14 tema-tema tadi. Kalau Oke. misalkan Bapak mensertasi penelitian Bapak yang masih beririsan itu tidak ada masalah. Yang penting bisa menjelaskan gap atau kebaruan dari riset Bapak itu. Gitu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, cukup Bu kalau gitu nggih. Boleh bantu menambahkan ini, Pak Oke. Agus? Pak Haji. Jadi di BRIN itu Pak Nyoman, jadi selain katakanlah tadi yang joint research atau riset bersama, kita ada ini namanya skema barista itu Pak. Jadi ada bantuan riset talenta ya Mbak Vera ya, yang memang untuk menulis tesis, disertasi itu ada Bapak. Jadi mungkin itu juga bisa diakses, ini mungkin Mbak Vera bisa di website. Jadi intinya Pak Nyoman nanti perlu satu profesor atau apa di BRIN yang kira-kira bisa katakanlah menjadi pembimbing tambahan ya, selain pembimbing di kampus yang bersangkutan. Begitu Pak. Kalau tadi yang ini, yang apakah beririsan boleh apa enggak, ya kalau di rumah program itu kan tadi sudah ada ya, ada beberapa skema ya, ada 14 ya, ini beberapa skema yang saya lihat ada di skema keragaman budaya tadi, yang keragaman budaya tema berapa saya lupa ini. Itu yang mungkin bisa dilihat. Tadi kalau yang di pusat riset agama itu tema ini tadi ya, yang green religion sama yang ini ya, kalau prinsipnya kalau rumah program itu Bapak Ibu perlu melihat katakanlah di cakupan ini apakah masuk meskipun katakanlah proposalnya bagus, tapi kalau di luar cakupan itu juga katakanlah nanti ya ini yang tadi yang disampaikan Pak Najib, kita buka ini ada harapannya tadi ada edited volume ya, sehingga misalnya katakanlah apakah ada tema-tema ini, misalnya kalau yang green religion ya, apakah ada tentang perspektif agamanya, mungkin norma-norma masing-masing agama dan seterusnya. Atau nomor 4 misalnya ada peran lembaga keagamaan, itu maksudnya ya majelis-majelis agama atau ormas-ormas agama, itu mungkin isu tambang misalnya kan di sini misalnya dan sebagainya. Demikian juga tema-tema yang lain ini yang perlu melihat ini, kalau yang tema ini lebih ke peran katakanlah pengaruh teknologi terhadap agama yang digital religion, kira-kira begitu, tentang apakah tentang digital filantropi atau yang lain yang tentang ujaran kebencian dan sebagainya. Karena ini yang menjadi pertimbangan apakah satu proposal itu diterima atau tidak semata-mata pada substansi ya, tetapi juga ada ininya. Nah, ini yang tema Pak Nyoman barangkali yang tema ketiga ini mungkin ya, mungkin bisa dikaitkan dengan keragaman gitu ya Mbak Vera ya, kira-kira begitu.
apa tentang multikulturalisme atau yang lain, tentang konflik dan seterusnya. Iya, Saya kira betul itu Pak Aji. sedikit Ya, tambahan. setuju. Jadi izin menambahkan, jadi Bapak Ibu sekalian meskipun Bapak Ibu proposalnya sangat bagus, tetapi ternyata agak jauh dari kerangka atau cakupan tematik yang sudah kami susun, nanti kemungkinan diterimanya juga sedikit berkurang gitu. Jadi probabilitas ketika Bapak Ibu mendekati atau framework tema-tema tersebut atau cakupan yang tadi kami paparkan, maka kemungkinan besar untuk diterima gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Subagio mungkin ada yang ditanyakan nih, Pak Subagio. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Pak, mohon informasi tadi kalau kita kolaborasi ada 3 tempat gitu. Tadi dijelaskan oleh Bu ini tadi bahwa Bu Maya ya tadi. Itu ada lapang 1, lapang 2, lapang 3. Itu nanti apakah luarannya itu juga jadi satu atau gimana? Saya mohon penjelasan agak confused sedikit. Itu aja, terima kasih. Baik, jawab sinten nggih. Bu Baik, Vera. baik Bapak Agus izin menambahkan Nggih. terkait dengan luaran untuk skema 1 dan skema 2. Kalau skema 1 itu adalah field research, skema 2 adalah small grand research, luarannya ada 2 Bapak. Jadi bisa book chapter dan juga publikasi jurnal ilmiah internasional seperti itu. Sedangkan untuk yang skema 3 yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang adalah terkait dengan jurnal, kemudian book chapter, dan juga ada kekayaan intelektual. Jadi ada KI atau Purwarupa di situ. Tuh. Tapi dalam konteks ilmu sosial, jadi kebaruan di inovasi ilmu sosial. Seperti itu. Makasih Bapak. Izin menambahkan Mbak Hilda ya. Jadi kalau untuk yang skema 1 tadi sudah fix keluarannya 2 ya Bapak, jurnal internasional dan edited volume. Nah yang kedua ini diberikan pilihan Bapak, jurnal internasional atau book chapter. Kami kan setiap call for research collaboration menyusun gimana caranya menjahit setiap chapter-chapter tadi atau setiap tema-tema yang Bapak Ibu usulkan untuk bisa dijadi dalam satu edited volume. Nah, dalam beberapa tahun terakhir memang kami bekerja sama dengan Springer, jadi standarnya seperti itu. Bisa pilih untuk edited volume atau jurnal internasional. Itu untuk semua riset grant. Begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vera. Mungkin pertanyaan dari Bu Sadia. Monggo Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tidak pakai kamera karena dia tidak support. Saya Sadia Elandawiyah dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Perkenalkan, pertanyaan saya ada ini terkait dengan kolaborasi kan Pak. Kalau misalnya kita yang dengan kerjasama dengan OR atau yang lainnya, apakah juga ada semacam in-kind gitu ya, kemitraan dari lembaga misalnya kami dari Muhammadiyah Jakarta, apakah itu juga diwajibkan atau tidak gitu? Karena kemarin pengalaman kami ketika kami mendapatkan dengan OR juga di tahun lalu itu ada, apakah ini juga diberlakukan atau apakah wajib atau tidak? Itu sih Pak. Lalu yang kedua, kalau kita misalnya mau mengambil yang OR1 misalnya, itu kan OR itu ketuanya adalah dari BRIN, kami sebagai anggota. Lalu kalau misalnya yang seperti ekspedisi, berarti kan ketuanya bisa dari kami, tetapi kami juga harus melibatkan BRIN juga. Apakah itu juga ada in-kind-nya juga? Itu saja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sadia. Monggo bisa dijawab Bu Vera. Ya baik, terkait kolaborasi in-kind. Jadi in-kind ini kan memang ada beberapa yang support tentang dana dan ada yang non dana gitu.
Nah, ketika misalkan share funding atau contoh sebagai katakanlah kampus dengan kami ternyata di kampus juga ada pendanaan untuk support penelitian ini, itu juga sangat memungkinkan, atau lembaga lain lah katakanlah misalkan saat saya dapat pada riset kolaborasi IPSH dengan TKPKM dengan Mahkamah Agung begitu. Jadi yang IPSH sama TKPKM didanai oleh BRIN dan Mahkamah Agung penelitinya itu didanai oleh Mahkamah Agung, itu juga bisa. Nah, itu akan menambah nilai pada proposal Bapak Ibu sekalian. Boleh disebutkan atau boleh tidak, nggak masalah. Yang penting, oh di sana pihak ketiga atau pihak kolaborator tadi juga menyertakan in-kind tadi, begitu. Nah, terkait pengusul memang sebagaimana tadi Bu Sadiah sampaikan, kalau misalkan RIM boleh dari non-BRIN. Tapi sayangnya kalau untuk call for research collaboration ini memang harus BRIN dan harus ada OR PSH. Artinya ketika pengusulnya dari OR TKPKM tidak masalah, tetapi tetap harus mengajak dari peneliti OR IPSH. Tidak diperkenankan ketika Bapak Ibu yang non-BRIN menjadi pengusul atau ketua. Jika misalkan secara sistem memang bisa, tetapi tetap saja nanti tidak loss administrasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Izin Ibu, boleh satu lagi Bu, maaf Ya. melanjutkan. Luarannya itu apakah harus jurnal internasional atau boleh ke misalnya book chapter ke internasional juga gitu? Baik, jadi untuk skema 1 sudah fix 2 jurnal Iya. internasional dan edited volume atau book chapter yang kami arrange, yang kami susun gitu. Baik, baik. Ada kalau misalkan gimana kalau misalkan book chapternya kami pakai pakai yang lain bukan pakai BRIN. Nah, itu nanti mungkin didiskusikan. Saya pikir kalau untuk keluaran setelah proposal Bapak Ibu sudah diterima kali ya bisa enak gitu diskusinya. Tapi ini adalah clue-clue yang tadi saya sampaikan. Sedangkan untuk yang skema 2, satu luaran saja Bapak Ibu. Pilihannya adalah jurnal internasional atau edited volume yang kita susun. Begitu Bu Sadiah, semoga dipahami. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Terima kasih Bu Vera. Mungkin ada tambahan dari Bu Helda. Cukup. Atau Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya, monggo. Masih ada waktu. Atau Bapak Ibu yang lain? saya tambahkan ini tadi mungkin. Oke, monggo Pak Haji. Mungkin mau dikoreksi kalau keliru Mbak Vera ya. Jadi kalau yang skema rumah program itu ada dana 20 juta atau 30 juta itu outputnya 1 kan gitu tadi. Kemudian ada dana 100 juta atau 150 juta itu outputnya 2 tadi ya. Kemudian ada dana 200 juta outputnya 3. Kira-kira begitu ya Mbak ya, Manu ya. Yang dikelola oleh katakanlah Mbak Hilda, Mbak Vera yang namanya OR IPSH atau rektor yang rektornya Pak Najib tadi ya. Nah, nanti kalau ada rektor lain misalnya TKPKM tadi kan ada rektor yang lain kan. Nah, kalau mau ikut sini misalnya gaya sini ya boleh dengan sivitas di TKPKM tapi harus ada sivitas dari OR-nya Pak Najib. Kira-kira kan begitu karena ini dan Pak Najib. Kira-kira begitu ya Mbak Vera ya biar untuk lebih memudahkan. Pak Haji, jadi saya sedikit menambahkan, kami memiliki 12 OR ya Pak di BRIN, dan setiap OR memiliki kebijakan masing-masing dalam hal seleksi atau call for research collaboration. Mungkin di tempat kami sebesar itu jumlah dananya, persyaratannya, di OR lain, misalkan tadi OR Abastra, itu ketua timnya justru malah harus dari OR Abastra, tidak boleh dari OR IPSH, tidak boleh dari OR TKPM dan sebagainya. Nah, begitu. Jadi tiap OR nanti memiliki kebijakan masing-masing. Selain nanti setiap OR ini memiliki program tadi call for collaboration, kami juga memiliki tadi pendanaan lain seperti RIM yang tadi sampaikan Najib. Ada banyak sekali pendanaan yang disediakan oleh BRIN ini. Semoga membantu. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera. Mungkin Bu Nani Nurani nggih. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Saya Nani Nurani Muksin dari FISIP UMJ. Mohon maaf ini saya juga terlambat nih karena tadi ada kegiatan lain. Mohon izin, selintas saya membaca bahwa luaran, kalau nggak salah apa istilahnya program yang satu itu kan jurnal internasional dan book chapter. Tapi di RAB itu tidak ada pendanaan untuk jurnal internasional. Nah, pendanaan untuk jurnal internasional itu diajukan kembali ke mana begitu. Nah, mohon penjelasan kembali begitu, karena kan luarannya jurnal internasional gitu ya. Tetapi di RAB-nya tidak ada dana untuk publikasi jurnal internasional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Vera atau Bu Helda untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mbak Hilda silakan ya jawab. Baik. Baik Bu Nani, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk biaya publikasi Ibu. Jadi memang untuk Ya, skema 1 dan skema 2 itu tidak diperkenankan Ibu karena memang sesuai dengan aturan tidak diperbolehkan itu. Jadi memang sesuai dengan Salah satu iya. solusinya Oh, adalah iya, iya, kami ini biasanya adalah menyasar atau menyasar atau mentargetkan jurnal-jurnal yang tidak berbayar Ibu. Kan banyak sekali jurnal-jurnal tidak iya. berbayar dan reputable. Memang konsekuensinya ada banyak hal di dalam artian ya memang Lama misalnya ya. ya, betul seperti. Tapi memang kita tidak menyerah sih untuk itu. Jadi memang selama ini kami selalu memanfaatkan jurnal-jurnal yang masih gratis begitu. Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi, monggo. Mungkin ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Baik, terima kasih Bu Helda, Pak Aji, dan Bu Vera sudah menyampaikan beberapa materi yang tentunya sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu dosen semuanya, tidak hanya di lingkungan Unsida, tapi pesertanya banyak yang dari luar Unsida juga. Beberapa catatan yang hasil dari diskusi hari ini adalah Bapak Ibu dosen hanya bisa mengajukan skema, itu skema ya tidak bisa lebih dari satu skema. Kemudian yang sebagus apapun proposalnya jika tidak sesuai dengan cakupan, tentunya itu menjadi kecil kemungkinan untuk diterima. Nah, kemudian untuk batasan pengumpulan daripada proposal ini adalah tanggal 30 November pukul 3 nggih, 15.00. Mungkin itu dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brahmannya bisa satu lagi Brahmannya. Ya, tadi ada materi yang disampaikan sama Pak Aji Sofarudin. Apa bisa di-share di sini atau mungkin ada di web atau gimana Pak Aji? Ya, tadi saya di-share ke Bu siapa ini tadi yang japri saya ini? Bu Dununing tadi. Nah, Bu Nuning Rodiah tadi dosen PAI ada yang japri ke saya. Oh sudah di-share di situ Pak. Oke, tidak japri untuk. Oke, Nuning di Nuning. Oke, terima kasih Pak Aji. mohon izin Bapak Ibu sudah ada yang sudah hadir dari PR Pendidikan dengan Kepala Pusat Riset Bu Trina. Mohon izin Bu Trina. Makasih Mbak Helda. Mohon maaf ini saya menginterrupt sedikit boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Rektor dan seluruh jajarannya. Mohon maaf saya baru bisa mengikuti. Tadi saya sepintas melihat sudah ada penjelasan lengkap ya untuk call for research collaboration-nya rumah program maupun di BRIN. Karena ada dua tema yang juga kami berharap tentunya Bapak Ibu bisa terkait dengan pendidikan, yang Bapak Ibu bisa juga
kolaborasi dengan kami di Pusat Riset Pendidikan. Izin kalau boleh sebentar saya tampilkan sedikit begitu ya tentang PR pendidikan supaya Bapak Ibu nanti bisa terkoneksi begitu. Nggih, Bu, monggo. Ya. Ya, baik. Kami di Pusat Riset Pendidikan ini ada 7 kelompok riset, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu mengenai kebijakan pendidikan, partisipasi kewarganegaraan, dan keberagaman sekolah. Kemudian ada pendidikan karakter dan talenta muda, kelompok etno-neuropedagogik, ini pendekatan terkini gitu ya untuk pendidikan. Kemudian mengenai human, science, dan teknologi pendidikan, jadi isu-isu tentang STEM, teknologi pendidikan ada di kelompok riset ini. Kemudian ada pendidikan anak usia dini, dan rumah programnya. Karena juga sebagian di penelitian kami ini sebentar saja. Ini beberapa aktivitas kami dengan banyak pihak ya, dalam dan luar negeri, untuk bisa sharing session dan berbagai webinar yang sudah kami lakukan. Dan mungkin nanti suatu saat Bapak Ibu kita juga bisa berbagi pengetahuan melalui kegiatan-kegiatan ini ya dengan UMSIDA. Nah, ini beberapa agenda PR pendidikan mungkin Bapak Ibu tertarik begitu ya. Kami baru selesai saja kemarin itu mengenai environmental education itu dengan IIPF Jepang, dan nanti pada bulan Januari Bapak Ibu 23-24 Januari 2025 kami akan ada simposium mengenai Solidarity Capital in Indonesia Education. Ini bekerja sama dengan Hiroshima University Jepang. Dan pada simposium tersebut, pada hari kedua kami akan mengundang, nanti ada call for paper ya, tentang Solidarity Capital in Indonesia Education dan juga mengenai AI in Education. Dari workshop itu nanti akan dipandu langsung oleh profesor dari Hiroshima, semacam writing workshop yang nanti hasilnya kita akan insya Allah akan menerbitkan edited volume book untuk tema tersebut. Dan ini juga bekerja sama dengan UM begitu. Dan kemudian ada webinar student agency ini dengan James Cook Uni, insya Allah pada mungkin 26 atau 28 November rencananya. Dan ada seminar refleksi pendidikan nanti pada awal Desember, Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang tertarik untuk hadir begitu ya ke BRIN di Gatot Subroto 12 Desember. Sebenarnya 9 sampai 20 Desember itu akan ada refleksi dan expo begitu. Kami akan mengangkat tentang berbagai isu penting selama 1 tahun pada tahun 2024 ini, dan kita akan mengundang beberapa pihak untuk membahasnya. Sekali lagi ini yang simposium tadi, mungkin nanti kami sebentar lagi akan mengeluarkan call for paper, jadi mungkin ada yang nanti bisa mengisi begitu ya untuk simposium ini. Demikian dari kami untuk menambahkan saja. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Bu Triana untuk tambahannya. Mungkin Bapak Ibu sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan lagi untuk Bu Trina? Tidak ada, nggih? Baik, Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Bapak Ibu, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC, mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, dan semoga pertemuan pada hari ini bisa membawa manfaat yang besar dan memperkuat kelembagaan IPTEK, dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa mengikuti kompetisi ini dengan hasil yang terbaik. Karena harapannya adalah dari hibah ini kita bisa berkolaborasi, kemudian kita juga bisa menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di perguruan tinggi sehingga dapat memberikan manfaat dan mendorong peningkatan akses pembangunan pendidikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Izin menutup acara dengan pantun Bapak Ibu. Wibawa Raja Malaya, dari Malaka ke negeri Campa. Sampailah di ujung acara. Waalaikumsalam dan sampai jumpa.
Saya Malam. akhiri Alhamdulillah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Terima kasih. Terima Terima kasih kasih Bapak Prof. Ibu. Terima kasih Terima Pak kasih Haji. Prof, Bapak Ibu semua, Terima kasih. tamu. Terima Assalamualaikum kasih. semuanya.